Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alayka ya nur al-huda. Assalamu alayka ya nur al-huda. Assalamu alayka ya nur al-huda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, Om Swastiastu. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi man tabi'ahu huda amma ba'da. Yang kami muliakan, yang kami hormati, teman-teman jamaah Nurul Hidayah, bapak-bapak, ibu-ibu yang kami muliakan, yang kami hormati, dari saudara kita, saudara Hindu, perangkat desa, tokoh agama atau yang mewakili, mohon izin saya lupa namanya ini Pak, tapi insya Allah masih kenal kan ya. Soalnya alhamdulillah tadi sempat saya nyukur jenggot karena ketemu ibu-ibu biar kelihatan ini ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita tidak seperti pepatah orang dulu, biasanya orang mudik itu berangkatnya seperti Semar, seperti Bagong, mohon izin, seperti Bagong balik ke Bali seperti Garing karena kehabisan bondo. Habis semua. Jadi kalau pulangnya ke sini baliknya kok lama, berarti wong kendel, berarti orang berani, sangune tebel. Alhamdulillah kelihatannya memang agak lemes-lemes, makanya sampai kadang-kadang pulang dari Jawa itu banyak yang agak sakit-sakit ya. Memang kita ini punya ajaran yang sama, di Kristen, di Buddha, malah kita yang kental sekali di Hindu yang kita dengar. Di Islam sama. Jadi di Islam itu ada bahasa iman, Islam, ihsan. Di Kristen itu kita punya, di Hindu saudara kita punya banyak ajaran-ajaran, yang salah satunya Trihita Karana, ada Trikaya, Puri, Pariseda, Parisuda, ada juga yang berinti nanti kalau kumpul gini kita memakai ajaran Tatwam Asih, yang gitu ya. Kan ada lagunya Abi Misak itu, kau dan aku satu. Intinya gitu nanti. Di situ diajarkan luar biasa, di Islam juga diajarkan luar biasa, bahwa kalau kita diingatkan oleh, mohon izin, di Islam itu kita diingatkan oleh Nabi. Kemarin itu di bulan puasa kita digembleng oleh Allah, digembleng oleh Allah. Makanya Ramadan itu artinya panas. Sesuatu kotoran itu besi, ibarat besi, ketika dicuci tidak bisa direndam, tetap kotorannya tidak bisa rontok, maka terakhir dibakar. Maka orang itu kalau angel kandanane dan bakaran. Kalau ada baju susah untuk dicuci, kasih backclean tidak mempan, kasih ini bak mempan, terus langsung buang aja, dibakar. Yang baru. Sehingga Masya Allah selama setahun itu mungkin bertumpuk-tumpuk kesalahan-kesalahan hubungan kita kepada Allah, banyak kesalahan-kesalahan hubungan kita kalau ke Hindu ya kepada Sang Hyang Widi, bahasa ininya sama aja, beda bahasa. Nah, kemudian digembleng kotoran itu biar rontok dengan metode di dalam Islam pembersihan, yaitu puasa. Dengan metode mengosongkan, dikosongkan perutnya, diatur pola
makan dan minumnya. Banyak orang itu sebenarnya masih muda tapi jalannya agak berat, memang karena perutnya terlalu besar. Ditata pola makannya, Islam ditata betul-betul luar biasa. Cuman kadang-kadang pas siangnya itu ditata, malamnya tidak tertata, itu repot. Kadang-kadang siangnya kosong, mulai maghrib jus, setelah ngejus malah turun. Wah, ya wes, besok dapat 1 bulan kencing manisnya kumat. Pola makan, pola minum, pola berhubungan bahkan ditata di dalam puasa. Makanya kita ini harus menyesuaikan dengan kadar ukuran, karena semuanya itu punya kadarnya. Ya umur 70 itu sudah nyari bini ketiga keempat umur 17. Bayangannya setiap hari bisa oke terus. Umur 70 itu kalau diteter tiap hari 1 bulan tidak bisa jalan. Ditata di dalam puasa sampai ditata pikirannya. Nah, itu sama dengan di Hindu itu ada Trikaya Pari sudah. Ada Wanacika, ada Wacika, ada Kayika. Begitu ya bahasa di Hindu ya, kalau nggak salah. Menata pikiran. Bagaimana pikirannya itu ditata. Orang itu banyak penyakit itu kalau kedokteran 70% itu pikiran. 70% pikiran. Ibu-ibu, saya melihat yang senden-senden itu. Hati-hati itu. Bukan masalah uang. Kalau uang sama-sama habisnya ini. Tapi kadang-kadang yang bikin berat itu pikirannya. Nah, pikirannya kita tahu. Makanya pernah saya ingatkan tetangga saya itu, weh masya Allah, kayaknya tidak ada masalah, tidak pernah dengar sakit, tidak pernah masuk ini gini. Tahu-tahu 1 bulan meninggal dunia. Ketika ditanya, opo oyu, wonge kakean pikiran. Dia tahu-tahu sakit karena kebanyakan pikiran. 70%. Enggak usah mikir pokoknya. Pokok kelihatan foto beliau coblos mulai lagi. Nah, itu ya. Dan enggak usah pikir-pikir weh. Kelihatan foto beliau coblos kan gitu. Kau dan aku satu ya. Masya Allah. Pikiran ditata. Itulah cara bahasa sang sekerta. Ya mohon maaf kalau salah, karena saya ini memang orang sekarang. Kalau sang sekerta kan buyut-buyut kita. Bahasa sang sekerta. Wanacika, jadi pikirannya suci. Berpikir yang suci, berpikir yang baik, positive thinking. Kalau bahasa Inggrisnya thinking. Mau cari apa? Positive thinking. Bismillah, bismillah, lakukan. Sekarang ini banyak orang mikir tapi nggak jalan-jalan. Orang dulu itu laksanakan, ada salah, benahi, ada kurang, benahi, laksanakan, jalan. Alhamdulillah, cepat sukses. Sekarang kalian mikir, opo, ngene gak situ, Lho, rumah sakit, tensinya naik, darahnya naik. Nah, kakean pikiran itu menata wanacika, berpikir yang suci, berpikir yang baik. Bismillah. Yang kemudian ditata berbicara yang baik. Di puasa ditata, puasa ditahan. Bagaimana orang puasa itu fala yarfus wala yashkhab, tidak boleh berkata yang jelek, tidak boleh berkata yang menimbulkan pertengkaran, bira dan seterusnya, tidak boleh. Wala yashkhab, persis sudah. Tidak boleh berbuat yang tidak ada gunanya, tidak boleh berbuat yang tidak baik. Kalau boleh dalam bahasa Hindu ada ajaran yang tadi wanacika, wacika, berbicara yang baik, berbicara yang suci. Terakhir kayika, berbuat yang baik. Bismillah. Insya Allah pertemuan kita ini membawa barokah. Amin Allahumma. Sudah kita rasakan barokahnya kan itu. Berkah itu artinya bertambah kebaikan.
Orang bertemu bertambah kebaikan. Ketika kita sudah digembleng puasa seperti tadi, ternyata diingatkan kembali oleh Rasulullah. Kita tidak boleh sombong karena kita udah puasa, kita udah sholat, kita udah apa, udah macam-macam. Tapi hubungan kita ini tidak hanya hubungan dengan Allah, dengan Tuhan, dengan Sang Yang ini, tapi juga berhubungan dengan sesama. Maka diingatkan oleh Allah melalui Rasulullah ketika ngobrol kayak gini dengan bahasa Arab. Mohon izin, saya pernah di Arab, jadi kalau tidak ngomong bahasa Arab nanti dikira gak pernah ke sana. Bukan gitu ya. Atadruna manil muflis? Rasulullah bertanya, wahai sahabat, tahukah kamu orang yang bangkrut itu? Sahabat menjawab, qalu al muflisu fina man la dirhama lahu wa la mata. Wahai Rasulullah, wahai utusan Allah, orang yang bangkrut itu kalau di kita uangnya habis, harta bendanya habis, duitnya entek, mobilnya kesita, omai kesita, bojone digondol wong. Entek-entekan Pak. Masya Allah. Nah itu istri-istri kita ini istri solihah, sehidup semati, walaupun tidak makan asal bersamamu. Keren. Itu hanya Masya Allah, istri ini solihah. Ya cuman wajahnya kalau dikasih 10.000 itu rada kejut. Kalau dikasih 10.000 100 langsung ini goyang-goyang. Masya Allah. Nah, ini tuh ya mohon maaf Pak. Jadi ibu-ibu itu gitu Pak. Jadi kalau terlalu sedikit itu pandangannya agak kejut. Jadi yang mudah-mudahan dikasih yang banyak biar bisa goyang-goyang. Ngono Pak Irul ya. Wow, siap beliau deh. Masya Allah. Diingatkan oleh Rasulullah, ternyata orang itu bangkrut itu bukan itu. Orang yang dulu pernah kaya, kemudian ada kesalahan jatuh, maka dia cepat kayanya. Asal dia mau introspeksi diri dan mau melakukan semangat kembali bangkit. Orang itu kalau udah pernah kaya itu ibarat orang babat alas. Apa babat alas? Babat hutan. Itu pernah babat. Jadi ketika dia posisinya ada di jalan itu pohon-pohon yang tumbuh kecil-kecil atau kotoran-kotoran, itu mudah untuk dibersihkan. Kalau ada orang kaya jatuh, kok lama bangkitnya, lama kayanya lagi, berarti mindsetnya mulai sinting. Berarti ininya yang bermasalah. Ininya yang bermasalah. Dia ngedon. Sing gak penak itu sing gak tahu sugi. Gak tahu babat. Ibarat jalan belum ketemu jalannya. Mulai kadian pancet. Masya Allah. Orang diingatkan oleh Rasulullah, ternyata kehidupan kita ini tidak hanya kehidupan di dunia. Orang yang betul-betul bangkrut sebenarnya adalah nanti ketika dia menghadap Sang Yang Widi, ketika dia menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia membawa apa? Kebaikan apa yang dia lakukan? Dia dulu hanya bangga dengan sholat, bangga dengan zakatnya, bangga dengan puasa, seakan-akan dia ahli surga. Maka diingatkan oleh Nabi, orang yang bangkrut sebenarnya min ummati man ya'ti yaumal qiyamah bi sholatin wa zakatin wa siyamin wa zakat. Orang yang datang nanti di hari kiamat membawa pahala sholat, bangga dengan pahala sholatnya. Oh, kemarin bulan puasa nomor 1 dari belakang. Kemarin pada waktu puasa
Weh, nomor 1 bangunnya. Nyiapin sahur. Bangga dengan pahala sholat, bangga dengan pahala puasanya, bangga dengan pahala zakatnya. Coba sampean lihat. Kemarin itu pada bangga-banggaan ke rumah saya. Zakatnya Nurul Hidayah Sofiah. Makanya saya ingatkan lagi. Alhamdulillah. Kebanggaan tidak hanya dibanggakan, tetapi harus juga ditingkat. Oh, oporame lo. Diingatkan oleh Rasulullah, wa ya'ti wa qad syatama hada. Dia baik kepada Allah, sholatnya baik, puasanya baik, zakatnya baik, akan tetapi sama orang kurang baik, sama tetangganya tidak baik, sama tetangganya suka meremehkan, suka mencemooh, lidahnya ini kayak silet, jarang ngomong, sekali ngomong ini lagi tuh. Sekali ngomong pedes, cabai rawit. Mulutnya tidak dijaga, mulutnya tidak suci, mulutnya tidak baik, ucapannya tidak baik. Waqad syatama hada, suka mencemooh orang lain, suka merendahkan orang lain, tidak menghargai orang lain. Waqadzafa hada, suka menuduh orang lain, menuduh orang lain yang tidak bagus, menuduh orang ini yang tidak bagus. Ada orang kaya jarang-jarang ke musola, kata dia, kedunya ini. Ya barangkali ono tamu kan tidak tahu sampean ya. Barangkali ada pas ini juga tidak tahu. Jangankan orang itu, saya saja itu loh. Lepas waya transaksi, dengar adzan, aku tak tunggu di transaksi ini Pak. Duduk melayu nengadan. Kan gitu ya. Manusiawi itu Pak. Manusia. Yang penting jangan sampai melupakan kewajiban. Tetap sholat nanti. Nyari kalau biasa jamaah, nyari teman untuk berjamaah. Suka menipu orang, menyakiti orang, memakan harta orang yang tidak baik, memukul orang, menyakiti orang. Maka nanti di hari kiamat orang yang membawa pahala sholat, pahala zakat, pahala puasa diambil pahalanya. Oleh Allah diberikan orang yang didzalimi. Fayu'ta hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Ini kita wong Arab. Tak ucapno bahasa Arab. Kulo kan rojo Arab tenan. Lek sampean kan Arab ati genah. Arab ati genah. Diberikan nanti diambil pahalanya oleh Allah. Diberikan kepada orang yang didzalimi. Tidak baik sama orang, suka mencemooh orang, orang suka meremehkan orang. Terus salau fa in faniyat hasanat qabla ayyubdoma alaih. Kalau sampai pahalanya dia hubungan kepada Allah, sembahyang sholatnya berhubungan dengan Allah itu hanya sedikit, kemudian diambil pahalanya oleh Allah, diberikan kepada orang yang dizalimi, lama-lama habis. Kalau ternyata sampai habis karena banyaknya kezaliman, tidak baiknya dia sesama kepada sesama, maka diambillah ukhidha min khotoyahum, diambillah dari orang-orang yang dizalimi dosa-dosanya dan dilimpahkan kepada diri. Na'udzubillah. Makanya di kita ini kemudian ulama menyarankan setelah puasa kemudian dilanjutkan halal bihalal. Karena kita tidak hanya baik dengan Tuhan, akan tetapi juga harus baik dengan sesama. Apalagi kita di Bali yang sering saya sampaikan, di mana bumi dipijak,
langit dijunjung. Ini budaya halal bihalal yang dikenalkan oleh ulama untuk melanjutkan daripada nasihat Rasulullah agar kita ini tidak sampai menjadi orang yang bangkrut karena sudah banyak berbuat kebaikan yang berhubungan dengan Allah, dan juga kita harus minta halalnya, minta ridhonya, minta maaf kepada sesama. Sehingga inilah yang kemudian kita lanjutkan. Bahkan diingatkan oleh Allah dengan firman-Nya, fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardh. Masakane opo? Waduh, bededek apa ora? Masih ndak, maksudnya wis dicampur kabeh apa ora? Lah wis dicampur kabeh lah anyep ngono. Kok malah repot ya, Pak. Makan ndak makan, sing penting kumpul. Oh gitu, Pak. Padahal setiap kumpul mesti ada makan. Dah diingatkan oleh Allah, adakah intawallaitum, jika kalian diberi kekuasaan, baik harta, baik pangkat, kedudukan. Orang itu yang kuat itu dua, satu punya pangkat, punya kedudukan, itu yang menangan. Yang kedua punya harta, sakti, punya harta. Bahkan sampai sekarang bahasanya jabatan bisa dibeli ngono aja ya, Pak. Harta itu diangkat oleh Allah, diangkat oleh Tuhan. Intawallaitum, ingatlah jika kalian diangkat oleh Allah, diberi kekuasaan, entah kedudukan, entah harta, ingatlah saudara, antufsidu fil ardh, apakah engkau akan berbuat kerusakan di muka. Mudah-mudahan beliau yang mencalonkan ini kalau betul-betul diangkat oleh Tuhan memberikan kemaslahatan. Amin Allahumma amin. Kalau melihat jenggotnya ya insya Allah saya yakin saya yakin saya ibu-ibu ngono. Antufsidu fil ardh, berbuat kerusakan, wa tuqatti'u arhamakum, dan apakah kalian akan memutuskan tali silaturahmi? Jangan. Ya kami mohon, seandainya beliau nanti sudah jadi, ya sering-seringlah kesini, jarang sekarang saja, kan gitu ya, karena ibu-ibu itu tetap masih mata duitan. Wa tuqatti'u arhamakum, kalian dikasih kekuasaan, jabatan, harta, kalian membuat kerusakan, bahaya. Orang itu kalau sudah punya jabatan, ini memutuskan kerusakannya luar biasa. Tapi kalau berbuat kemaslahatan sekali itu kemaslahatannya juga luar biasa. Kalau beliau DPR, mohon dipikirkan musola, beda kan. Tapi kalau saya yang ngomong, Pak Jias Muri, tolong dipikirkan musola, wis mumet Pak Ustaz, beda Pak. Orang yang punya jabatan, orang yang punya harta, itu beda. Kok ini anak wong punya harta mek ngomong-ngomong tok ya kencangan ae. Punya kekuatan. Wa tuqatti'u arhamakum. Kalau orang diberi kekuasaan, kedudukan dan harta, ternyata malah berbuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan tali silaturahim, dijanjikan oleh Tuhan, ulaika la'anahumullah fa'asammahum wa a'ma absaruhum. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan murka dari Tuhan, orang-orang yang mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ini menjadi nasihat buat saya, buatnya dengan intinya sekarang kembali kepada ajaran yang tadi saya sampaikan. Di dalam Hindu itu ada ajaran tadi apa? Tatwam
asih. Jadi tak dia itu, wam aku, asih adalah. Diterjemah dia atau kamu adalah aku. Diterjemah lagi dengan lagu kau dan aku satu. Mana lagunya nih Pak? Lupa saya lagunya. Mudah-mudahan kita bisa bersama-sama memajukan khususon bagi kita adalah musola kita ini, dan bagi umumnya memajukan daripada kesuksesan, kemajuan daripada Glogor seluruhnya. Mudah-mudahan kita diberkahi oleh Tuhan, diberkahi oleh Allah, diberi barokah rezeki oleh Allah, dan mudah-mudahan mereka yang mencalonkan, beliau yang mencalonkan dengan niatan baik, mudah-mudahan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanakallah la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Shalatu wassalamu 'alaika ya Rasulullah. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma yassir lana umurana umurud dunya wal akhirah. Ya Allah, mudahkan segala urusan kami. Ya Allah, mudahkan segala urusan kami. Ya Allah, mudahkan segala urusan kami. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal awwali muqtahimi. Doa kepada almarhum, mudah-mudahan diampuni dosanya, diterima amal ibadahnya, keluarganya diberi kesabaran oleh Allah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Kita sama-sama untuk bersalaman, saling memaafkan. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan. Amin Allahumma. Kalau Bapak undangan dipersilakan berdiri, mari kita bersalaman-salaman dulu. Jadi Ustaz Iwan Sidi dan lanjut kita dari